Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat karunia, nikmat hidayah. Insyaallah kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjalankan salat berjamaah yang waktu di masjid, insyaallah, amin. Pendengar yang dirahmati Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. An-Nisa 48. Oleh sebab itu para ulama menyatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika beliau menanyakan keadaannya, pemuda, "Ya Rasul, saya selalu mengharap rahmat Allah SWT dan takut atas dosa-dosa saya." Beliau bersabda, apabila rasa harap dan takut ada pada diri seseorang dalam keadaan seperti ini, maka pasti Allah SWT akan memberi apa yang ia harapkan dan menyelamatkan dari apa yang ia takuti. Kitab Jam'ul Fawaid. Sebuah hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti sebuah gunung yang runtuh menimpanya, sedangkan ia duduk di bawah gunung tersebut. Sebaliknya para pendosa menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya, yang dengan mudah bisa diusir. Ia meremehkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu kita hendaknya selalu mengharap rahmat Allah SWT dan takut kepadanya karena dosa-dosa kita. Seorang sahabat Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu telah syahid disebabkan penyakit taun. Menjelang wafatnya, ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar, ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaan-Mu, Engkau pasti mengetahui hal ini." Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, "Selamat datang, wahai maut. Engkaulah tamu yang penuh berkah. Kamu datang dalam keadaan betul-betul saya harapkan." Lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui setiap saat aku selalu takut kepadamu, dan kini aku mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup namun bukan untuk menggali sungai dan berkebun, melainkan untuk menahan haus karena puasa pada musim panas dan untuk bersusah payah demi agama, dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majelis zikir." Insyaallah, amin. Dalam kitab Tahdzibul Lughat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis perlakuan Allah SWT kepada hambanya sebagaimana sangkaan hambanya kepadanya berlaku secara umum, bukan hanya dalam hal ampunan, tetapi juga dalam segala masalah termasuk doa, kesehatan, kekayaan, keamanan, dan sebagainya. Misalnya seorang hamba berdoa dengan yakin bahwa doanya akan dikabulkan Allah SWT, maka dengan keyakinannya itu Allah SWT akan mengabulkan doanya. Sebaliknya, jika seseorang menyangka bahwa doanya tidak akan diterima Allah, maka
maka Allah SWT tidak akan mengabulkan doanya. Oleh sebab itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwa doa seseorang itu akan diterima selama ia tidak berkata, doaku tidak dikabulkan Allah SWT. Hal ini juga berlaku dalam masalah kesehatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Hadis lain menyatakan barang siapa yang kelaparan lalu ia minta-minta kepada manusia, maka ia tidak akan mendapatkan kelapangan. Seandainya ia mengadu kepada segala hajat kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan mengajauhkan dari segala kesulitan. Satu hal yang perlu kita baik sangka terhadap Allah SWT adalah satu hal, dan berani berbuat maksiat kepada Allah SWT ada hal lain. Maksudnya jangan sampai menyangka baik kepada Allah SWT jadi kita berani bermaksiat kepadanya. Allah SWT mengingatkan dengan firman-Nya, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah si penipu setan menipu kamu dengan dalih kemurahan Allah. Quran surat Luqman 33. Maksudnya jangan sampai setan menipu kita sehingga kita terus berbuat dosa karena merasa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah SWT berfirman, At-tala'al ghaiba amit takhadha indar rahmani ahda. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah mendapatkan janji dari sisi Tuhan yang Maha Pemurah bahwa dia akan mendapat kemuliaan di akhirat? Sekali-kali tidak. Maryam, karena surat Maryam 78 dan 79. Kalimat barang siapa berzikir kepadaku, aku akan senantiasa bersamanya. Hadis lain menyebutkan jika hambaku mengingatku, maka selama ia menggerakkan bibirnya, aku selalu bersamanya, yakni aku benar-benar memperhatikannya dan menurunkan rahmat khusus baginya. InsyaAllah. Kalimat aku menyebutkan dalam hadis dalam majelis malaikat, yaitu membangga-banggakan di dalam hadis malaikat. Hal ini disebabkan satu ketika manusia diciptakan telah ditentukan dalam dirinya unsur taat dan unsur maksiat. Sebagaimana akan disebutkan dalam hadis ke-8, dalam keadaan demikian maka ketaatan manusia patut dibanggakan. Ketika manusia diciptakan, maka para malaikat bertanya kepada Allah SWT, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan pertumbuhan dari muka bumi? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Karena di dalam diri manusia ada sifat merusak, sedangkan dalam diri malaikat tidak ada unsur tersebut. Maka mereka menyatakan, kami selalu bertasbih dan mensucikanmu. Ketika manusia yang di dalam dirinya ada unsur merusak, itu taat kepada Allah SWT, maka ketaatan panas dibanggakan. Ibadah manusia itu lebih menakjubkan daripada ibadah para malaikat. Sebab manusia beribadah tanpa musyahadah, menyaksikan langsung Allah SWT dengan musyahadah. Itulah dimaksud dengan firman Allah SWT, bahwa jika manusia melihat surga atau neraka, tentu mereka lebih taat lagi. Dengan demikian patutlah Allah SWT sangat memuji dan memuliakan mereka yang beribadah dan selalu menyebutkannya di dalam para malaikat. Maksud Allah mendekat dan seterusnya adalah menjauh, adalah sejauh mana hamba berusaha mendekati Allah SWT, maka sejauh itu pula rahmat Allah SWT akan datang kepadanya dengan lebih cepat daripada usahanya itu. Kini terserah kepada setiap orang. Jika mereka mengira rahmat dan karunia Allah SWT tercurah kepada mereka, maka hendaknya mereka sendiri menuju dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 5. Disebutkan dalam hadis ini bahwa jamaah malaikat lebih baik daripada orang-orang yang berzikir. Padahal sudah masyhur bahwa manusia adalah makhluk yang termulia. Hal itu disebutkan beberapa hal sebagai berikut. Satu, lebih baik di sini dilihat dari segi kemaksuman para malaikat, yaitu terbebas dari segala dosa. 2, jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia. Dan malaikat lebih baik daripada kebanyakan manusia. Bahkan lebih baik daripada kebanyakan kaum muslimin. Namun
Jika dibandingkan dengan seorang mukmin yang khusus seperti para nabi alaihissalam, maka seorang nabi lebih baik daripada seluruh malaikat. Di samping itu masih banyak sebab lain yang memerlukan penjelasan yang lebih panjang lebar, insyaallah. Amin. Jadi Sayyidina Abdullah bin Busra radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya ada seorang laki berkata, ya Rasulullah, sungguh hukum-hukum syariat sangatlah banyak bagiku, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan untuk aku amalkan. Beliau bersabda, selalu membasahi lidahmu dengan zikrullah, insyaallah. Amin. Itu sebetulnya Abi Syaiban Ahmad Tirmizi. Disebutkan dalam hadis lain, Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ketika saya berpisah dengan baginda Rasulullah SAW, ucapan beliau yang terakhir saat saya bertanya kepada beliau, amalan apakah yang paling disukai Allah? Beliau bersabda, hendaklah engkau mati dalam keadaan lidah basah dengan zikrullah. Di riwayat Tirmizi. Itu masih betul Tabrani Bayhaqi dalam kitab Durrul Mansur dan Mishkat. Yang dimaksud masa perpisahan dalam hadis dan kisah ini adalah ketika baginda Nabi SAW mengirim Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin negeri Yaman dan untuk berdakwah serta mengajar. Ketika itu baginda Nabi SAW memberi beberapa nasihat kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, dan ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada baginda Nabi SAW. Maksud hukum syariat sangat banyak. Ialah terdapat banyak perintah dan agama yang semua itu sangat penting untuk diamalkan. Namun mengamalkan setiap perintah secara sempurna di setiap saat bukanlah hal yang mudah. Dari seluruh perintah tersebut, manakah yang terpenting agar aku jadikan pegangan dan aku dapat amalkan, dan aku amalkan setiap saat dan tempat dalam keadaan berjalan, duduk ataupun berdiri. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 4 hal yang jika seseorang berhasil mendapatkannya, berarti ia memberi kebaikan dunia dan agama, yaitu 1. Lidah yang selalu sibuk dengan zikrullah. 2. Hati yang selalu sibuk bersyukur. 3. Tubuh yang sabar menahan penderitaan. Dan 4. Istri yang tidak berkhianat mengenai dirinya sendiri dan harta suami. Tidak berkhianat mengenai dirinya sendiri, maksudnya ia tidak menjerumuskan diri dalam hal-hal yang buruk dan kotor. Mengenai lidah yang senantiasa basah, kebanyakan orang mengartikan dengan banyak berzikir, dan ini sebagai ungkapan yang umum digunakan. Contohnya, jika ada seseorang yang selalu banyak memuji atau membicarakan si fulan, maka akan dikatakan bahwa orang itu basah lidahnya dalam memuji si fulan. Menurut pendapat saya yang lemah ini, ucapan tersebut dapat juga dimaksud lain, yaitu jika seseorang mencintai orang lain, maka dengan menyebut namanya saja ia merasakan nikmatan dan kasihkan dalam lidahnya. Orang yang pernah belajar tentang cinta pasti memahaminya. Atas dasar itulah, maka untuk merasakan kenikmatan dan kelezatan zikrullah, seseorang harus senantiasa menyebut dan mengingat namanya. Insyaallah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda mencintai Allah SWT adalah mencintai zikrullah, dan tanda-tanda membenci Allah SWT membenci zikrullah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa lidah yang selalu berzikir, maka ia akan masuk surga dengan tersenyum, insyaallah. Amin. Pendengar yang rahmati Allah, sabda Nabi yang berkaitan dengan keutamaan zikrullah itu, jika dilihat di keadaan secara sebenarnya keadaan tertentu bersedekah, berjihad dan lainnya adalah lebih utama dari amal lainnya. Oleh karena banyak hadis menjelaskan tentang keutamaan amal-amal tersebut menurut waktu-waktu yang tertentu. Ulah sedangkan zikrullah dapat dilakukan setiap saat dan keadaan, sehingga zikrullah merupakan amal yang paling penting dan paling utama. Bagi baginda Nabi SAW bersabda, setiap sesuatu ada pembersihnya. Misalnya pakaian dibersihkan dengan sabun, besi dibersihkan dengan api, dan sebagainya. Dan pembersih hati adalah zikrullah. Tidak ada sesuatu yang melebihi zikrullah dalam menyelamatkan manusia dari azab. Dengar yang dirahmati Allah, insyaallah kita mengerti yang dimaksudkan. Para ulama tasawuf mengatakan bahwa yang dimaksud seperti orang yang hidup ialah orang ahli zikir akan selalu hidup
tidak akan mati. Maksudnya orang yang memperbanyak zikir dengan ikhlas tidak akan mati, kematiannya berpindah dari satu alam ke alam lain, sebagai firman Allah SWT mengenai para syuhada. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka para syuhada hidup di sisi Tuhannya dengan dikaruniai rezeki, insyaallah. Amin. Demikian orang-orang yang ahli zikir, memiliki kehidupan yang khusus setelah kematian. Imam Hakim Tirmizi rahmatullahi berkata, zikrullah membasahi hati dan melembutkannya. Jika hati kosong dari zikrullah, maka gejolak hawa nafsu dan api syahwat akan menyebabkan hati kering dan keras, dan anggota badannya lain pun akan mengeras, sehingga ketaatan kepada Allah SWT pun akan terhenti. Jika anggota badan itu ditarik, akan patah seperti kayu kering, dan kegunaannya hanya untuk dipotong kemudian dibakar. Dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, jika ada seseorang yang dalam pengakuannya ada uang dirham yang ia bagi-bagikan, dan ada orang lain menyebutkan diri dengan zikrullah, maka orang yang berzikir kepada Allah SWT lebih utama, tak berani. Itu Mansur. Bersedekah fi sabilillah adalah perbuatan sangat mulia, namun jika dibandingkan dengan zikrullah, maka zikir lebih utama. Betapa baginya orang kaya yang telah diberi taufik untuk menginfakkan hartanya dan berzikir kepada Allah SWT. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah SWT selalu memberikan karunia setiap hari kepada hambanya. Setiap manusia diberi karunia menurut derajatnya masing-masing. Tidak ada anugerah yang lebih besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba selain daripada taufik itu sendiri untuk berzikir. Orang yang sibuk dengan berdagang, bertani, bekerja di kantor dan lain-lainnya, jika mereka malam waktu sedikit berzikir kepada Allah SWT, maka alangkah bernilai waktu-waktu mereka itu, insyaallah. Apa sulitnya meluangkan waktu 2 jam atau 4 jam dari 20 jam dalam sehari semalam untuk berzikir? Sebenarnya banyak waktu yang hilang sia-sia. Baginda Nabi SAW bersabda, orang yang paling utama di sisi Allah SWT ialah orang yang selalu memperhatikan bulan, matahari, bintang, dan bayang-bayang untuk berzikir kepada Allah SWT. Maksudnya sangat memperhatikan waktu-waktu untuk berzikir. Meskipun pada masa ini dengan banyaknya alat penunjuk jam, waktu atau jam, kita dapat menentukan waktu dengan mudah. Kita tetap perlu mengenal waktu melalui matahari dan bulan, sehingga bila terjadi kerusakan dan kesalahan pada alat penunjuk waktu atau jam tersebut, waktu kita tidak hilang sia-sia. Disebutkan dalam hadis bahwa bumi yang digunakan untuk berzikir, bumi itu hingga 7 lapis di bawahnya akan membanggakan diri atas bagian bumi yang lain yang tidak digunakan untuk berzikir, insyaallah. Amin. Demikian benar rahmatullah. Kita akhiri insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.